Gojek mensubsidi orang kaya yang berbisnis naik kereta cepat. Itu astagfirullah itu. Teman-teman, setelah ini mungkin kita buka dulu 3 pertanyaan. Yang kalau misalnya masih kurang nanti kita tambah lagi. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada beliau, silakan. Mungkin dari Ibu Fardal, 2 orang di sana. Oke, 3, 4, 5. Cukup kita kunci. 1, 2, 3, 4. Oke. Bu Fardal dulu silakan. Baik, terima kasih. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deg-degan. Ini hadiah Jumat saya dan Bung Rocky, saya Fardal Yilmaz. Saya adalah anggota IKA Unhas. Saya mama-mama, kayaknya hanya kami bertiga di sini yang mama-mama ya, mama semua mahasiswa, jadi sangat membanggakan. Rekan ini untung banget bisa ketemu Bung Rocky langsung. Biasanya hanya lihat ngikutin perkembangan yang di YouTube-nya Bung Rocky, pokoknya semuanya. Baru-baru ini kayaknya kalau nggak salah dari Bung Rocky juga di berita, saya sangat sedih melihat bahwa ternyata IQ rata-rata Indonesia adalah di nomor 10 di ASEAN. Kan itu menyedihkan sekali. Saya selama ini bangga banget, saya pikir bahwa orang Indonesia itu cerdas-cerdas gitu loh. Tapi ternyata dari hasilnya itu saya sangat, masa kita di bawahnya Myanmar ya? Saya menyedihkan karena saya alumni dari salah satu pertukaran pemuda, saya udah keliling ASEAN dan Jepang gitu ya. Kayaknya kalau melihat berinteraksi dengan mereka, kami ini dari Indonesia, kontingen Indonesia bangga banget. Kayaknya kita merasa bahwa kita jauh lebih cerdas dari mereka. Tapi hasil survei itu kok kayaknya sedih banget ya Bung Rocky. Nah menurut saya adalah apa sih buat bagi teman-teman, bagi anak-anak di sini sekarang, para pelajar-pelajar yang ada di Turki ini, menurut Rocky itu apa ya yang cara mungkin yang bisa harus kita untuk bisa meningkatkan IQ kita atau teman-teman intelektual untuk intelektualitas kita gitu. Dan yang kedua Rocky itu pertanyaan kedua adalah, mohon maaf ya adik-adik saya ambil dulu waktunya. Yang kedua adalah tadi kan Rocky, kami dari jauh, kami adalah kelompok mama di sini yang kebetulan kami rezekinya ditakdirkan Allah bersuamikan orang Turki, Bung Rocky. Saya sangat sedih gitu ya, sebagai orang yang juga kita sangat kata Bung Rocky tadi, kami melihat Indonesia itu dari luar, itu kan lebih clear gitu ya kita melihatnya. Dan yang sangat menyedihkan tadi kata Bung Rocky juga bahwa apa sih yang bisa sekarang itu saya melihat sekarang situasi politik saat ini, apa yang bisa saya kontribusikan gitu loh. Saya berapa minggu ini kayak pengen banget ada di Indonesia gitu loh Rocky. Ikut untuk membantu saya nyatakan bahwa saya adalah pendukung paslon nomor 1 gitu ya. Melihat segala yang diperlakukan dia semakin yang terakhir kemarin videotron didaunkan, itu kan menyedihkan gitu loh. Itu kan organik katanya. Apa yang bisa saya sebagai emak-emak yang ngapain, apa yang bisa dikontribusikan gitu. Itu yang saya berpikir terus gitu ya. Kalau di sini kita ya paling nggak cuma bisa dari luar sini, ya paling bisa nanti kita kan pencoblosan tanggal 11 Februari gitu ya. Ya cuma bisa hanya itu suarakan. Tapi yang lebih besar tuh kayak terganggu gitu ya. Apa yang bisa saya kontribusikan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu kesulitan kita untuk menentukan. Saya tahu bahkan kemarin Presiden Jokowi kaget ketika dia tahu bahwa kualitas lulusan S2 kita itu di bawah, lalu dia kaget sendiri itu. Kan setelah 9 tahun Jokowi kaget bahwa indeks akademik kita itu jauh di bawah di lantai dasar di dalam strata Asia gitu kan. Dan IQ kita memang sekarang 78. IQ nasional kita 78. Jadi kalau teman-teman di sini itu IQ-nya pasti di atas 100, itu artinya kalian mensubsidi IQ nasional kita. Dan itu begitu kan statistiknya. Jadi bagaimana kita membayangkan tadi yang Ibu, ya kita bayangkan Indonesia emas
dengan modal IQ kaleng-kaleng. Apa yang kita mau proses di situ kan? Kita membayangkan bahwa akan ada satu lapisan masyarakat baru Indonesia yang akan bertanding dengan masyarakat milenial di Asia, minimal Vietnam yang IQ-nya 115, Singapura mungkin di atas 100 semua. Dengan sendirinya secara logis kita pasti gagal dan batal untuk jadi generasi emas kan. Itu juga nggak mungkin kita terangkan pada Jokowi karena Jokowi nggak mampu untuk mengetahui, bahkan IQ-nya sendiri dia nggak tahu berapa. Gimana coba? Dan itu soalnya kan. Jadi kita membayangkan bahwa kita perlu seorang pemimpin baru dengan IQ di atas rata-rata supaya bisa narik IQ nasional. Coba saya ingatkan, tugas Presiden Jokowi dan semua presiden cuma dua yang diperintahkan oleh konstitusi. Pertama adalah cerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, pelihara fakir miskin. Dua-duanya gagal. IQ-nya turun, kemiskinan bertambah. Setiap malam di Jakarta, di Indonesia, ada 19,5 juta rakyat tidur dalam keadaan perut kosong. Kelaparan di Asia tertinggi. Yang mestinya dipelihara negara. Dan dari 19,5 juta itu, mayoritas adalah ibu-ibu, mama. Karena mereka akan berbohong pada suaminya, berbohong pada anak-anaknya bahwa mereka sudah makan. Demi anaknya bisa makan. Jadi penderitaan karena disparitas, karena kesenjangan ekonomi pertama-tama akan dialami oleh kaum perempuan. Rahim emak-emak yang didesain untuk menghasilkan generasi yang berpikir dibatalkan oleh IKN. Karena hak rahim anak-anak, hak rahim ibu-ibu untuk memperoleh nutrisi pindah menjadi semen untuk IKN. Datanya terbaca melalui stunting. Per hari ini stunting di kita itu 25% prevalensinya. Artinya 1 dari 4 bayi yang lahir pasti kekurangan nutrisi. Dan itu artinya 30% otaknya tidak akan berkembang. Padahal dia didesain oleh rahim ibunya untuk jadi generasi ke depan. Karena nggak dapat vitamin, nggak dapat protein. Kan itu intinya, stunting artinya generasi itu hilang. 30% generasi kita akan hilang. Itu menghina rahim emak-emak namanya. Menghina rahim perempuan, menghina peradaban. Jumlah pemilih di Indonesia 80% dari yang akan masuk ke kotak suara 14 Februari hanya lulus kelas 7, artinya tidak lulus SMP. Mereka lah yang jadi target manipulasi suara karena akan dibujuk dengan BLT. Itu dasarnya kan. Mungkin sehari sebelum 14 Februari BLT disiram kemana-mana karena ASN dikerahkan, kepala-kepala desa dikerahkan Jokowi untuk bagi-bagi BLT. Tunggu di ujung-ujung gang sebelum keluar untuk nyoblos. Hanya dengan susu 1 kaleng, Indomie 2 bungkus, 1 liter beras, 2 kilogram gula pasir itu, suara bisa dibeli murah sekali. Artinya soal masa depan. Jadi demokrasi memerlukan lapisan intelektual dan itu yang tidak dipromosikan dan tidak dibangun oleh Jokowi. Ketiadaan intelektual artinya ketiadaan kritisisme. Ketiadaan intelektual artinya ketiadaan konsep untuk bertengkar tentang ide masa depan. Jadi betul-betul sangat relevan sekali kita bicara tentang kondisi kebebasan dan kapasitas intelektual yang makin lama makin busuk di Jakarta, di Indonesia. Jadi itu poinnya. Karena itu tadi kalau ditanya mau ngapain, ya kita mesti pastikan ada pemimpin baru dengan kapasitas berpikir yang minimal IQ-nya itu ya mendekati rata-rata Asia lah kira-kira begitu. Hanya dengan cara itu kita bisa pastikan kita bisa compete dengan negara-negara Asia. Di Asia aja minimal tuh. Jadi betul bahwa kita ada di dalam kecemasan. Kita tahu akan terjadi perubahan politik. Tapi begitu terjadi perubahan politik, problemnya juga masih panjang. Siapapun yang jadi presiden, hari pertama dia akan pusing untuk memikirkan, oh minggu depan
investor asing akan tagih utang kita yang sekarang 8 triliun atau ditambah dengan swasta jadi 15 triliun. Bagaimana bayarnya? Sementara Jokowi masih terus-menerus mengedarkan ya ada 1.200 MOU masuk ke IKN, karena itu kita mesti tapis yang mana yang masuk akal. Loh itu MOU dan nggak satupun investor asing mau investasi di Indonesia. Namanya MOU, nggak itu ya oke nih Pak Jokowi nanti kita coba tapi nanti kita pelajari. Nggak ada satupun yang masuk. Yang masuk cuma 4 investor, itu pun investor dalam negeri yang dipaksa. Dan 2 mulai ngaku bahwa enggak, kami sebenarnya nggak mau investasi, kami cuma mau kasih CSR kami aja kan. Grup Wings dan grup Sinarmas bilang begitu. Kami tidak berinvestasi di situ. Kami akan menyumbang CSR kami. Itu mah biasa aja, bukan investasi. Jadi kalau ditanya ada investor nggak masuk ke IKN? Nol, nggak ada, itu bohong semuanya. Bilang ini si Bahlil dan segala macam Bahlil. Jadi saya mau terangkan ini dan kita pertanggungjawabkan datanya. Di kepala saya datanya berlimpah tuh, semua menteri saya tahu isi kepalanya. Tetapi yang saya nggak tahu adalah apa yang akan terjadi kalau ada keretakan sosial di hari-hari ini yang isunya adalah pemakzulan Jokowi dan dimulai proses itu, lalu terjadi kegaduhan politik. Apakah bisa ditangani politik ini tetap tertib dan pemilu masih bisa dilanjutkan? Sangat mungkin tidak. Karena itu kita juga mesti bayangkan kalau terjadi political upheaval, terjadi disorientasi politik hari-hari ini, kita mesti siap untuk menjalankan politik di luar sistem elektoral. Itu dasarnya kan. Itu pentingnya suara dari luar negeri untuk memberi sinyal bahwa masyarakat internasional sedang mengaduk-aduk Indonesia. Anda baca seluruh pers dunia dari New York Times, Guardian, London itu, semua mengatakan bahwa Indonesia ada dalam jebakan otoritarisme dan jebakan negara gagal karena utang. Itu soalnya. Belum lagi soal lingkungan, yang semua orang di Eropa merasa bahwa Indonesia ini tiap hari memproduksi kekacauan. Karena semua proyek mereka itu tidak bisa diaudit secara ekologis. Itu dasarnya kan. Baru-baru ini dua hari lalu riset dari Amerika menunjukkan bahwa Halmahera itu jadi potensi kerusakan ekologi paling berbahaya mungkin di Asia itu. Karena 5.000 hektar lahan di Halmahera dirubah menjadi tambang nikel, dan itu artinya cadangan karbon yang harusnya bisa di-trade itu lepas aja begitu. Dan kita tahu bahwa setiap hari pagi-pagi aparatur datang mengancam rakyat untuk segera menjual lahannya pada investor nikel demi mensuplai baterai motor listrik yang juga produsennya hanya mereka oligarki juga, yang kemarin dipaksa oleh Pak Luhut supaya pajak motor harus dinaikkan supaya beralih menjadi mobil listrik dan motor listrik. Padahal penjual motor dan penjual baterai listrik dan dia juga. Kan itu namanya monopolistik namanya kan. Padahal motor itu adalah alat produksi masyarakat Jakarta untuk pergi kantor, untuk gojek. Guru yang ambil waktu istirahat untuk ngegojek dia pakai motor, pajaknya mau dinaikin. Rakyat diperes. Anda lihat argumennya. Kalau pajak motor misalnya dinaikkan, ini kata Pak Luhut, dia bisa dipakai untuk mensubsidi harga kereta cepat yang mahal. Bayangin di mana otaknya. Rakyat kecil dipajaki untuk mensubsidi orang kaya naik kereta cepat. Gimana sih? Gak bisa diterangkan gitu. Kan mestinya pengguna kereta cepat orang kaya yang dari Jakarta Bandung itu bayar 300.000, pajaknya dipakai untuk mensubsidi motor. Ini terbalik. Tukang ojek mensubsidi orang kaya yang berbisnis naik kereta cepat. Itu astagfirullah itu. Oke, saya balik lagi tuh. Saya kira itu saya terangkan agak panjang supaya mereka yang masih ingin bertanya dalam format yang kira-kira sejenis udah dapat jawaban. Jadi silakan yang lain bisa hemat pertanyaan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Broki.